Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimatul Zakdia, Prodi Bahasa Indonesia, NPM 20.01.01.0015. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dalam bentuk NPPT dengan judul Sintaksis dan Semantik. Oke, langsung ke pembahasan. A. Pengertian sintaksis. Istilah sintaksis berasal dari bahasa Belanda sintaksis. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah sintaks. Sintaksis ialah bagian dari atau cabang ilmu bahasa yang membicarakan tentang wacana, kalimat, klausa, dan frase atau Ramlan 2001. Sedangkan menurut Tarigan 1984, sintaksis adalah salah satu cabang dan tata bahasa yang membicarakan struktur kalimat, klausa, dan frase. B. Pengertian frase, klausa, dan kalimat frasa. Frasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-prediktif. Frase adalah satuan konstruksi yang terdiri atas dua kata atau lebih yang membentuk satu kesatuan. Frase juga didefinisikan sebagai satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang bersifat non-prediktif, atau lazim juga disebut gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Menurut Profesor M. Ramlan, frase adalah satuan gramatikal yang terdiri atas satu kata atau lebih dan tidak melampaui batas. Fungsi atau jabatan Ramlan artinya sebanyak apapun kata tersebut asal tidak melebihi jabatannya sebagai subjek, predikat, objek, pelengkap, ataupun keterangan, maka masih bisa disebut frasa. Jadi disimpulkan bahwa frase adalah kelompok data yang mendukung suatu fungsi, subjek, predikat, pelengkap, objek, dan keterangan dan kesatuan makna dalam kalimat. C. Klausa. Definisi klausa yang dikemukakan oleh Krida Laksana bahwa klausa adalah satuan gramatikal berupa kelompok kata yang sekurang-kurang terdiri dari subjek dan predikat dan mempunyai potensi untuk menjadi kalimat. Pengertian yang sama dikemukakan oleh Ramlan sebagai berikut. Klausa dijelaskan sebagai satuan gramatikal yang terdiri atas dari P, baik disertai S, O, PEL, dan ket atau tidak. Dengan ringkas klausa ialah SPO, PEL, ket. Tanda kurung mendekatkan bahwa apa yang terletak dalam kurung itu bersifat mana suka, artinya boleh ada, boleh juga tidak ada. Berdasarkan pengertian di atas, klausa adalah satuan gramatikal, unsur-unsur minimal terdiri atas subjek, predikat, dan maksimal unsurnya terdiri. A. Frase endosentrik koordinatif, yakni frase yang unsurnya setara dapat dihubungkan dengan kata dan atau contoh. Rumah pekarangan, kakek nenek, suami istri. 1. Frasa endosentrik atributif, yakni frase yang unsur-unsur tidak setara sehingga tidak dapat disisipkan dengan kata penghubung dan atau contoh. Buku baru, sedang belajar, belum mengajar. 1. Frasa endosentrik apositif, yakni frase yang unsurnya bisa saling menggantikan dalam kalimat tapi tak dapat dihubungkan dengan kata dan atau contoh. Almin, anak Pak Darto sedang membaca. Anak Pak Darto sedang belajar. Ahmad sedang belajar. Yang kedua, frasa ekosentrik adalah frasa yang tidak mempunyai distribusi yang sama dengan semua unsurnya. Contoh, di pasar, di sekolah, dari kampung. Frase ditinjau dari segi persamaan distribusi dengan golongan atau kategori kata. Frase terdiri atas frase nominal, frase verbal, frase adjektif, frase pronominal, frase numeralia. 1. Frase verbal yaitu satuan bahasa yang berbentuk dari dua kata atau lebih dengan verbal sebagai intinya dan tidak merupakan klausa. Contoh, 1. Kapal laut itu sudah berlabuh. Bapak saya belum pergi, ibu saya sedang mencuci. Yang kedua, frase nominal yaitu dua buah kata atau lebih yang intinya dari nominal atau benda dan satuan itu tidak membentuk klausa. Oke, demikian hasil presentasi saya. Sekian, assalamualaikum.